Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Henry Singer, channel tentang lingkungan, masyarakat, dan pariwisata. Posisi saya saat ini sedang ada di perempatan sungai kecil, Pulau Bintan. Setelah pulang kerja, saya ingin membawa teman-teman semua untuk jalan-jalan wisata kuliner yang tidak jauh dari sini. Sebuah kedai atau warung makan yang sederhana tapi menarik. Tempat ini namanya kedai Y dan I, mempunyai ciri khas beda dengan warung makan pada umumnya, terutama dari suasana tempat makan yang unik, dibangun dengan memanfaatkan berbagai barang bekas namun tetap terasa nyaman, bersih, dan artistik. Dan tentunya kedai Y dan I mempunyai pilihan menu makanan yang gak kalah unik. Makanan andalannya adalah berbagai masakan tradisional seperti pempek, tekwan, ada juga jus tape yang sudah dimodifikasi. Enak rasanya, sehingga bikin kangen lagi untuk datang ke sini, seperti yang saya lakukan sekarang. Yang menarik juga dari tempat ini, sebetulnya pemilik dan pengelolanya adalah teman sekaligus sahabat saya sendiri. Nama lengkapnya Bapak Suyudi Riantoyo, atau saya sih sering sebutnya Bang Yudi. Bang Yudi lahir dan besar di Bintan. Beliau seorang hotelier yang sudah berpengalaman kerja di hotel dan resort lebih dari 22 tahun. Beliau bekerja di berbagai hotel berbintang di Bintan, Batam, Palembang, bahkan sampai ke Timur Tengah. Beliau juga pernah belajar di Thailand. Terakhir, sebetulnya Bang Yudi menjabat sebagai General Manager di sebuah resort dan lapangan golf di Jawa Timur. Saat ini, Bang Yudi lebih memilih untuk pulang kampung ke Bintan untuk mengembangkan bisnis kulinernya. Saya tahu kalau Bang Yudi ini saat di perhotelan dulu, bidang yang sebetulnya dia sangat kuasai adalah housekeeping. Saat dulu kerja bareng dengan saya, beliau juga pernah menjabat jadi laundry manager. Sangat menarik ngobrol dengan Bang Yudi, bagaimana dari yang pengalamannya sebetulnya banyak di housekeeping, juga pernah di laundry, saat ini malah memilih mengembangkan usahanya di bidang kuliner. Katanya untuk menyalurkan hobi memasak bersama istrinya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Bang Yudi, saya coba ajak dulu teman-teman untuk keliling melihat pernak-pernik dan ornamen yang unik yang ada di kedai Y dan I. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, setelah puas keliling-kelilingnya di Y dan I, kita coba duduk bareng dengan Bang Yudi untuk korek informasi apa saja yang menarik, lebih mendalam. Biar lebih asik, tentu kita coba pesan salah satu menu favorit saya kalau datang ke sini, yaitu pempek Palembang dan jus tape. Sebenarnya saya ingin bikin warung ini, saya punya idealisme sebenarnya. Selain ini hobi saya, menyalurkan hobi. Y dan I itu singkatan sebenarnya.
Y-nya Yudi, dan I-nya itu dari Nita. Jadi Yudi dan Nita nama istri saya. Dan kebetulan karena istri saya dari Palembang, jadi konsep warung makan yang kita bikin ini lebih banyak makanan tradisional khas Palembang. Contoh kayak tadi pempek, ya, kemudian ada tekwan dengan aneka pempeknya lah. Kemudian tradisional lain seperti ada cendol di minuman, ya, jus tape, ya, kemudian ada bubur ubi. Tapi semua yang ada di sini produknya sudah kita dalam tanda kutip modif. Ya, jadi saya mau sesuatu yang unik dan itu sebenarnya sudah terjadi. Idenya adalah kepedulian terhadap lingkungan. Ya, Bintan itu daerah wisata. Jadi konsep apa yang kita bikin, yang kita tawarkan, karena saya kedepannya ingin warung ini kan yang datang kan bukan cuma orang Bintan, tapi saya punya ambisi saat itu yang datang orang Bule. Ini apa ya, semacam hobi dan keinginan, ya, hanya ketertarikan. Sebenarnya memang kalau di bidangnya saya nggak membidangi, tapi sedikit banyaknya saat bekerja di hotel saya punya pengalaman di bidang kulineri. Secara formal saya pernah mengikuti training mengenai kuliner, ya, mengenai penanganan kuliner, ya, termasuk bagaimana menservis, ya, mendesain dan lain sebagainya. Bahkan terakhir waktu saya di Palembang juga FB-nya saya ikut men-setup untuk restoran dan kitchen-nya barengan chef dan FB-nya gitu, ya. Kemudian juga di beberapa hotel juga saya terlibat di dalam penyusunan FSMS. Jadi mau nggak mau ada dorongan dari situ juga lah mungkin. Tapi pastinya hobi, ya, karena saya suka melihat yang unik-unik, terutama makanan. Ya, untuk botol ini punya cerita seperti yang Miss Ana Penguin pernah tanya, kenapa kamu gantung itu? Ya, ini waktu saya ke Tanjung Pinang lewat lintas barat, itu melihat di sisi kiri kanan jalannya luar biasa banyak sekali sampah, terutama sampah botol mineral water. Bener nggak Bang Hendri? Iya kan? Nah, saya nggak segan-segan saya kumpulin. Ini sebagian besar adalah yang saya lewati di lintas barat. Ya, botol-botol ini. Nah, setelah itu, setelah di warung ini saya gantung. Tujuannya apa? Untuk reminder, terutama untuk saya sendiri, untuk mengingat, untuk menyadarkan kita bahwa sampah jangan dibuang sembarangan. Sini saya punya konsep, karena kan kita dekat sama hotel di Lagoy, kita dekat sama sekolah-sekolah pariwisata, ya. Ada kadang-kadang 1-2 adik-adik di sana, anak-anak hotel yang ingin bertanya mengenai hotel, ya, sedikit banyak saya berkecimpung di hotel lama, mulai dari bawah sampai jadi general manager, tentunya sedikit paham di hotel, makanya kita sharing di situ, ya. Kadang-kadang mereka bertanya mengenai rooms, ya, mereka bertanya mengenai F&B, walaupun saya nggak pakar mengenai F&B, tapi sedikit banyak, ya, kan kita paham, ya. Kebetulan warung kita ini sendiri dibangun jauh sebelum corona, ya. Jadi saya bikin ini bukan karena ikut-ikutan corona seperti saya katakan tadi, ya, karena untuk mengimplementasikan saya punya keinginan, cita-cita apa yang ada di kepala pikiran saya untuk saya implementasikan, juga hobi, ya. Jadi kalau teman-teman, ya, semua itu niat, ya, untuk membuat sesuatu yang penting kan adalah tekad di hati dulu, ya. Karena apa? Kalau semua orang yang sekarang semua jualan juga akan menimbulkan masalah baru sebenarnya. Siapa pembelinya? Intinya kalau kita punya lahan sendiri, punya tempat sendiri, ya, itu akan lebih membantu daripada kita harus menyewa. Karena bayar aja sewa, katakan start tempat aja rata-rata per bulan 500.000, katakan. Belum nanti listrik, air, dan lain sebagainya. Ya kan, itu juga jadi tantangan sih. Jadi ini juga kalau saya sih sarankan, kalau kita buka usaha ini sebaiknya kita berunding sama keluarga juga. Untuk saat ini yang terbaik kalau kita punya keluarga, libatkan keluarga kita aja, keluarga inti, anak, istri, suami, ya, adik, kakak, itu aja yang kita libatkan, ya kan. Intinya kita bahu membahu, kecuali nanti dalam keadaan normal, ya, kemudian
semua bisnis juga naik, mungkin kalau kita bisa meng-hire tenaga casual atau bayar harian. Bon appétit itu artinya itu dari bahasa Prancis, ya. Jadi selamat menikmati, begitulah kira-kira, ya. Mengapa saya tulis di situ? Itu sebenarnya simbol. Kadangkala dalam keadaan rame, saya nggak nyempat untuk mempersilahkan tamu secara formal. Makanya tulisan itu secara tidak langsung mewakili saya mengucapkan kepada tamu, kepada pelanggan di sini bon appétit. Tapi selalu saya katakan bon appétit. Sebisa mungkin saya selalu mengucapkan bon appétit kepada tamu, karena itu adalah courtesy-nya. Kalau kita di dalam dunia kulineri itu sangat halus banget, ya. Monggo, dipersilakan, kira-kira begitulah dalam film. Ngapa Om itu, ngapa nggak Om sendiri yang itu saya jelaskan seperti tadi. Iya, jadi bahan bagusnya memang saya mengucapkan, tapi kadang-kala kan pelanggan saya banyak, ya. Saya tidak sempat mengucapkan, warung saya sudah mengucapkan. Saya nggak mau. Kenapa? Saya bilang tadi, konsep saya, orang itu ada komunikasi sesama, ya. Bener nggak? Satu. Kedua, dia akan respect ke makanan. Jadi bukan respect ke wifi-nya. Jadi maaf, di sini saya nggak nyediain. Kalau mau wifi, kuota sendiri. Jadi orang makan lebih cenderung, kalau menurut saya, etikanya ke makanan. Ini saya kasih resepnya. Bahkan ada beberapa teman saya justru dia menjual resep yang saya kasih. Di Tanjung Pinang ada teman saya menjual saya punya produk dari resep dari saya. Juga di daerah Jawa juga ada teman saya juga yang menjual resep dari saya. Ya, bagi saya ilmu sih nggak perlu disimpan, ya. Tapi saya selalu berkeyakinan bahwa setiap tangan itu punya cara yang berbeda, makanya rasanya pun berbeda. Contoh, ya, ini Mas Hendri tadi minum bubur jus tape, ya. Jus tape saya, buatan saya sama buatan istri saya aja rasanya bisa beda, kata orang loh yang sudah sering dan langganan, udah setiap sini dia pasti minum jus tape, dia bilang beda rasanya. Kalau buatan istri saya, dia maunya buatan saya. Coba, padahal sama, saya udah kasih tahu takarannya begini, mungkin ada takaran. Nah, demikianlah kunjungan ke kedai Y dan I sekaligus bincang-bincang dengan pemiliknya, Bang Yudi. Ternyata kedai ini dibuat untuk menyalurkan hobinya dan mengekspresikan idealisme, khususnya tentang kepedulian terhadap lingkungan. Beliau juga telah berbagi pengalaman yang berharga kepada kita semua, bahwa sesuatu yang unik itu tidak selalu harus mahal. Dengan kreativitas, idealisme, kita juga dapat berbuat sesuatu untuk lingkungan sekitar. Demikianlah liputan saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk membantu berkembangnya channel ini dan menjalin silaturahmi dengan saya, silahkan untuk like, tekan subscribe, tanda lonceng, serta berikan komentar. Sampai jumpa dengan liputan saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.